lupa ngirimnya kayaknya Bu Sinta, sibuk. Siap. Siap Pak, siap. Nama lengkap Ibu Dr. Rini Kusumawati SPMM, riwayat jabatan administrasi beliau atau fungsional itu yang terakhir saja saya bacakan, yaitu sebagai Kabid Litbang ya Bu ya di Bogor ya Bu ya di Pemkab Bogor. Baru riwayat kepangkatan yang terakhir aja yaitu Pembina tingkat 1 4B TT atau terhitung mulai tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 jenis KP-nya reguler. Riwayat pendidikan saya baca yang terakhir aja bahwa Ibu Rini ini lulusan Institut Pertanian Bogor S1, S2 maupun S3-nya. Pendidikan dan pelatihan pendidikan formal beliau saya baca yang terakhir saja karena panjang. Manajemen pendataan dan monitoring evaluasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Jawa Barat tahun 2011 lama diklat itu 30 jam pelajaran. Lalu pengalaman yang relevan dengan jabatan fungsional yang dituju, nah ini juga banyak sekali. Teman saya bacakan yang terakhir aja Bu ya. Siapa? Ada itu ada 22 ini. 22 ada saya bacakan lama kali. Jadi yang terakhir, yang dua terakhir yaitu sebagai tenaga pengajar dosen program studi magister di inovasi regional Universitas Pajajaran. Baru yang terakhir itu tahun 2022 yang terakhir aja saya bacakan karena banyak sekali. Tenaga pengajar dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Juanda tahun 2023 dengan peran sebagai tenaga pengajar dasar penugasan SK pengurus YPSPI nomor 13 dan seterusnya dan seterusnya. Karya tulis beliau dengan Ibu Sinta itu adalah dengan judul analisis dampak pemanfaatan inovasi digital. Terima kasih kepada Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Kepala BP2D Jabar beserta jajarannya, dan Bapak Ibu panitia, juri, dan juga seluruh peserta yang pada hari ini hadir di webinar West Java Research Summit. Saya mohon izin, apakah terlihat dan sudah ada suaranya Pak untuk share screen saya? Oke. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 16 kabupaten dan 9 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Saat ini, instansi pemerintah berperan penting dalam memberikan layanan dan juga masyarakat. Namun, untuk mencapai kinerja yang optimal, instansi pemerintah perlu Dexterity inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan eksplorasi yang kreatif dan inovatif sambil tetap menjaga stabilitas dan efisiensi melalui eksploitasi. Penelitian tentang determinan dexterity inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut, instansi pemerintah dapat mengoptimalkan potensi inovatif mereka. Dalam rangka mendukung perubahan yang positif, perlu dilakukan studi di instansi pemerintah Dispora Kabupaten Bogor. Dispora Kabupaten Bogor sebagai fasilitator inovasi Provinsi Jawa Barat yang mendorong inovasi melalui beasiswa Jakarta dan Bogor University. Pentingnya penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan dan menumbuhkan inovasi. Saya, Rini Kusumawati, dan Sinta berkontribusi untuk menentukan jawaban dan membangun fondasi yang kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit video cuplikan awal, dan kita masuk kepada judul di mana kami, saya dan Sinta ada memperingati tentang ambidexterity. Sebenarnya apa sih ambidexterity itu? Itu sebenarnya adalah konsep keseimbangan antara inovasi eksploitatif, yaitu ke dalam organisasi, dengan keluar atau eksplorasi. Itu intinya.
Dan latar belakang penelitian kami adalah globalisasi yang saat ini di seluruh dunia menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi instansi untuk terus berinovasi. Dan hal ini direspon oleh instansi pemerintah dengan menciptakan inovasi di berbagai sektor untuk meningkatkan kinerjanya guna pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dan data menyatakan bahwa penciptaan inovasi OPD baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Bogor berdasarkan survei inovasi daerah tahun 2021 itu sangat beragam. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Sementara sektor swasta terus berinovasi dan hasilnya semakin tinggi dibandingkan dengan sektor publik. Dan hal ini adalah menciptakan ambidexterity inovasi sebagai solusi. Bagaimana berperan sebagai memediasi kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kinerja organisasi publik dan berpengaruh positif terhadap keberhasilan inovasi dan organisasi. Namun, tantangan yang paling mendasar bagi instansi adalah saat ini masih rendahnya penciptaan inovasi baik di Jawa Barat maupun di Kabupaten Bogor juga pada umumnya. Ini adalah data inovasi perangkat daerah di Jawa Barat tahun 2020 sampai 2022, di mana yang tertinggi adalah Dinas Pendidikan penciptaannya, namun masih kecil sekali rata-rata yaitu 3-5 inovasi per OPD per tahun, dan kalau rendah di bawah 2 inovasi, sedang 2-6, dan tinggi di atas 6 inovasi. Sementara itu di Kabupaten Bogor juga sama, yang tertinggi adalah Dinas Kesehatan penciptaan inovasinya, namun yang lain masih banyak yang kosong, masih banyak yang rendah. Walaupun Kabupaten Bogor adalah kabupaten terinovatif se-Indonesia juara kedua, kami 3 tahun berturut-turut 2020 juara 3, 2021 juara 3, dan 2022 juara 2 se-Indonesia level kabupaten. Namun masih banyak OPD yang belum berinovasi. Sehingga inilah yang mendasari kami melakukan penelitian. Masalahnya adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami ambil sampel Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dan ini adalah rangka pemikiran, tadi sudah disampaikan, masuk ke kita menguji model dari Farzaneh, bagaimana model relasional, sumber daya manusia, dan struktural berpengaruh terhadap ambidexterity dengan menggunakan SEM, dan akhirnya ada rekomendasi dan kebijakan. Ini novelty yang kami dapatkan, ada 3, di mana topik penelitian ambidexterity inovasi di instansi pemerintah itu belum dilakukan oleh orang lain, dan analisis model pada sektor swasta melalui SEM diterapkan pada sektor publik, dan novelty yang ketiga kompleksitas variabel yang kami lakukan. Ini novelty yang kami dapatkan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang banyak didominasi oleh sektor swasta, dan juga ada juga yang di perguruan tinggi tapi tidak di instansi publik seperti itu. Dan selanjutnya adalah metodologi, ada 68 responden proposit sampling dengan dispora. Kenapa? Karena punya fasilitator inovasi dari Provinsi Jawa Barat, 2 inovasi yaitu Youth Innovation Summit dan Jabar Innovation Fellowship. Waktu penelitian Mei sampai Juni 2023, ada data primer dengan Google Form dan sekunder dengan data-data terkait dengan analisis menggunakan SEM. Kemudian ini adalah model, di mana model variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel mediasi yang di tengah, dan akhirnya variabel dependen yang mempengaruhi ambidexterity. Jadi ada 7 variabel yaitu SDM, model relasional, struktural, keseimbangan dinamis, inovasi eksplorasi yang keluar, dan inovasi eksploitasi yang ke dalam, dan ambidexterity. Ini semua adalah model awalnya. Kemudian hasil pembahasan, kami lakukan uji convergent validity di mana nilainya di atas 0,7 itu valid. Dan ternyata dari pengujian ada 4 variabel yang tidak valid, dan ini adalah model pertama. Lalu kemudian kami keluarkan yang tidak valid, dan ini adalah model dan perhitungan akhir loading factor, gambar kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami lakukan uji reliabilitas dengan teknik convex alpha. Di sini kita lihat jika dinyatakan reliable kalau convex alphanya berada di atas 0,6. Dari data ternyata semua di atas 0,6 sehingga bisa disebutkan reliable. Selanjutnya yang terakhir kami lakukan analisis bootstrapping, di mana di sini terlihat bahwa model dan hasil analisis bootstrapping ada pada gambar 3. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan hasil perhitungan PET coefficient. Nah di sini terlihat bahwa berpengaruh signifikan jika P value pada PET coefficient di atas di bawah 0,05. Di sini ada 5 yang berpengaruh, yaitu pertama, model struktural berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan dinamis. Dan ini sesuai dengan artikel dari Vesta et al. 2020. Yang kedua,
Model relasional berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan dinamis. Ini sesuai dengan Lopez 2010 dan Vega et al. 2015 serta Q et al. 2019. Yang ketiga, model struktural berpengaruh signifikan terhadap inovasi eksplorasi yang keluar. Ini sesuai dengan artikel dari Hess dan Ratemel 2011. Dan yang keempat, model relasional berpengaruh signifikan terhadap inovasi eksplorasi sesuai dengan artikel dari Aribi dan Dupoit 2015. Dan yang terakhir, inovasi eksplorasi yang keluar berpengaruh signifikan terhadap ambidexterity. Ini 5 yang nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya dari hasil pembahasan kita langsung pada kesimpulan, di mana ada 3 kesimpulan utama yang kami dapatkan. Pertama, model relasional mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis, di mana model relasional berkaitan dengan desain organisasi yang memfasilitasi kolaborasi, fleksibilitas, dan aksesibilitas terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inovasi. Hal ini terjadi karena model relasional mencakup hubungan dan jaringan dengan pihak eksternal dan kolaborasi sehingga dapat memberikan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan peluang kolaborasi. Kesimpulan kedua, model struktural dan model relasional mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis, di mana model struktural mencerminkan fokus dan orientasi organisasi terhadap eksplorasi dan eksploitasi. Jika struktur organisasi didesain dengan penekanan yang kuat pada eksploitasi saja, maka dapat menghambat eksplorasi dan sebaliknya. Lalu model struktural yang efektif dapat memfasilitasi aliran pengetahuan dan informasi dengan memanfaatkan sumber daya dalam proses eksplorasi. Model struktural yang fleksibel dan adaptif memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri adaptif dengan perubahan lingkungan dan perubahan peluang baru. Model struktural dapat mempengaruhi budaya organisasi dalam organisasi jika organisasi memiliki budaya inovasi yang mendukung eksperimen, resiko terkendali, dan pembelajaran dari kegagalan, maka dapat mendorong eksplorasi inovatif dan keseimbangan dinamis, dan hal itu berlaku sebaliknya. Yang ketiga, inovasi eksplorasi keluar memiliki pengaruh positif terhadap ambidexterity inovasi. Dengan menggali ide baru, mengembangkan solusi yang inovatif, dan mengeksplorasi peluang-peluang baru, instansi dapat mencapai keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Inovasi eksplorasi memungkinkan instansi untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin maju, mengembangkan keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kinerja dari organisasi. Dari hasil kesimpulan kita masuk pada rekomendasi. Ada 3 juga rekomendasi yang kami hasilkan dari penelitian ini, yaitu pertama, membangun model relasional yang kuat dengan cara mendorong kerjasama dan kolaborasi antar berbagai entitas dalam pelayanan publik dan mengembangkan jaringan eksternal melalui partisipasi seperti sekarang ini, konferensi West Java Research Summit dan kelompok diskusi dan sebagainya. Rekomendasi kedua, membangun model struktural dengan struktur organisasi yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi. Dengan cara ada 4. Pertama, menetapkan struktur organisasi yang fleksibel, jadi tidak kaku. Kedua, membuat mekanisme formal untuk aliran pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Yang ketiga, mendorong budaya inovasi dari dalam. Yang keempat, memotivasi dan memberikan insentif pada karyawan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan inovasi. Rekomendasi yang ketiga, membangun ambidexterity inovasi dengan 2 cara. Pertama, mengadopsi pendekatan inovasi yang seimbang dengan alokasi sumber daya yang tepat antara eksplorasi dan eksploitasi. Yang kedua, memperkuat kapabilitas manajerial dalam mengolah inovasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Selanjutnya ada rekomendasi penelitian lanjutan yang kami sarankan, yaitu yang pertama, studi komparatif antara organisasi yang berhasil mencapai ambidexterity inovasi dan yang tidak berhasil jika ada. Hal ini akan membantu mengidentifikasi perbedaan kunci dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktek-praktek terbaik. Saran yang kedua, studi kasus multiple pada organisasi pelayanan publik yang berbeda untuk melihat implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi. Hal ini akan memberikan wawasan tentang konteks spesifik yang mempengaruhi inovasi eksplorasi dan keseimbangan dinamis di dalamnya dalam konteks pelayanan publik. Demikian paparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin ya Bu ya, PJRS pertama itu hanya ada
compare.